Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jihani dari kelas Pendidikan Biologi A, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penuntun praktikum yang saya buat untuk unit darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan dengan nutrisi dan mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Darah tersusun atas sel darah dan plasma darah. Plasma darah merupakan cairan transparan yang berwarna kekuning-kuningan dengan volume kurang lebih 55% di dalam darah, sedangkan sel-sel darah memiliki volume kurang lebih 45% dalam darah. Plasma darah mengandung 90% air, 7-8% protein terlarut, 1% elektrolit, dan 1-2% zat lain. Di antaranya adalah glukosa, asam amino, lemak, vitamin, urea, gas terlarut, dan hormon. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum untuk unit darah yang bertujuan untuk menentukan adanya protein, karbohidrat, unsur klorida, dan unsur natrium yang ada di dalam darah. Langsung saja untuk kegiatan pertama, pembuatan filtrat plasma oksalat. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu alat, ada pipet tetes, sentrifug, dan gelas kimia 100 ml. Dan untuk bahan yaitu ada natrium oksalat, NaCl 0,9%, 500 cc darah kambing atau darah sapi, asam asetat, aquades, dan kertas saring. Untuk langkah kerjanya, yang pertama yaitu campurkan 1 gram natrium oksalat ke dalam 20 cc NaCl 0,9%, lalu tambahkan 500 cc darah kambing atau darah sapi. Kemudian diaduk secara perlahan sambil digoyangkan agar campuran tersebut dapat tercampur secara merata. Yang kedua yaitu dari hasil pencampuran tersebut ambillah 25 cc. Kemudian lakukan pemusingan 200 rpm selama 1 jam menggunakan sentrifug. Dan hasil pemusingan ini ambillah cairan yang bagian atas atau supernatan dari cairan ini. Supernatan yang diperoleh disebut dengan plasma oksalat. Selanjutnya, ambillah 10 cc plasma oksalat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, lalu tambahkan 5 cc aquades dan panaskan sampai mendidih. Dalam keadaan mendidih, tambahkan 1 tetes asam asetat. Biarkan dingin selama kurang lebih 1 menit. Sesudahnya saring dengan kertas saring dan ambil filtratnya. Jadi, hasil dari kegiatan pertama ini akan digunakan pada kegiatan 2, 3, 4, dan 5. Kegiatan kedua untuk membuktikan adanya protein di dalam darah. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan 2 ini, alatnya yaitu pipet tetes dan tabung reaksi. Adapun bahannya yaitu filtrat plasma oksalat yang dari kegiatan 1 tadi, ada larutan milon dan aquades. Adapun langkah kerja yang akan dilakukan pada kegiatan 2 ini, yang pertama yaitu memberikan 10 tetes filtrat plasma oksalat pada tabung reaksi, kemudian ditambahi oleh 1 tetes aquades, kemudian diuji oleh larutan milon sebanyak 10 tetes. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi pada larutan filtrat plasma oksalat. Selanjutnya kegiatan 3, pengujian karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ketiga ini, yang pertama yaitu alat, tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, dan bunsen. Adapun bahan yang digunakan dalam kegiatan ketiga ini yaitu filtrat plasma oksalat dari kegiatan pertama tadi dan larutan benedik. Adapun langkah kerja pada kegiatan ketiga ini, yang pertama yaitu memasukkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Yang kedua yaitu menambahkan 10 cc larutan benedik dan memanaskannya di atas bunsen menggunakan penjepit kayu. Yang ketiga yaitu amatilah perubahan warna yang terjadi pada filtrat plasma oksalat yang ada di dalam tabung reaksi.
Selanjutnya, kegiatan 4 yaitu pengujian unsur klorida yang ada di dalam darah. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan keempat ini, untuk alatnya yaitu tabung reaksi dan pipet tetes. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu filtrat plasma oksalat dan perak nitrat. Adapun langkah kerja dari kegiatan keempat ini yang pertama yaitu menuangkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Yang langkah kedua yaitu menambahkan 10 tetes perak nitrat. Yang ketiga yaitu mengamati perubahan warna dan perubahan keadaan yang terjadi pada filtrat plasma oksalat. Selanjutnya, kegiatan terakhir yaitu pengujian unsur klorida yang ada di dalam darah. Adapun alat dan bahan yang digunakan, untuk alatnya yaitu tabung reaksi dan pipet tetes, untuk bahannya yaitu filtrat plasma oksalat, asam klorida, dan natrium oksalat. Adapun langkah kerja dari kegiatan kelima ini yang pertama yaitu menambahkan berturut-turut 10 tetes asam klorida, kemudian 10 tetes natrium oksalat kepada 10 cc filtrat plasma oksalat yang dituang ke dalam tabung reaksi. Yang kedua yaitu mengamati setiap perubahan warna yang terjadi pada setiap penambahan kedua zat tersebut. Baiklah, terima kasih. Selamat mencoba.